sayangnya pada saat seseorang itu kemasukan cacing filaria di awal-awal penyakitnya, kebanyakan dari mereka itu tanpa gejala. Ataupun kalau dia bergejala, gejalanya sumir. Sumir itu ya kayak orang demam-demam ringan, badan nggak enak, lemes-lemes yang mungkin didiamkan beberapa hari, dia enak lagi. Berjumpa dengan saya, Kinanti Putri Utami. Hari ini saya bersama dengan seorang narasumber spesial dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, yaitu Dr. Adityo Susilo. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo Mbak Kinan, saya baik. Mbak Kinan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sahabat RSUI, hari ini saya bersama dengan Dr. Adit akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang filariasis limfatik atau biasa disebut dengan kaki gajah. Nah, ternyata sahabat RSUI, penyakit kaki gajah ini di Indonesia masih ada loh. Indonesia menargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2027. Hal ini lebih awal dibanding dengan komitmen global pada tahun 2030. Nah, sahabat RSUI, langsung saja yuk kita bahas bersama Dr. Adityo. Dok, sebenarnya filariasis limfatik atau kaki gajah ini apa sih dok? Iya, jadi filariasis ini adalah suatu infeksi menular menahun yang disebabkan oleh karena cacing filaria. Dan infeksi cacing filaria ini dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan di saluran limf atau saluran getah bening dan kelenjar getah bening pada manusia. Dan apabila kondisi kerusakan ini dibiarkan terjadi dalam hitungan tahunan, maka ancaman terhadap kecacatan atau disabilitas itu dapat terjadi. Saya kira demikian, Mbak Kina. Oke, tadi dokter menyebutkan bahwa penyebabnya adalah cacing filarial ya dok ya. Nah sebenarnya cacing filarial itu seperti apa dok? Dan bagaimana cacing filarial ini dapat menimbulkan pembengkakan pada tubuh manusia? Baik, jadi cacing filaria ini kalau kita lihat dari kelas-kelasnya gitu ya, dia keturunannya siapa gitu, dia termasuk ke dalam kelompok nematoda atau cacing gelap. Dan di antara kelompok nematoda ini, kelompok cacing yang dapat menyebabkan penyakit filaria itu ada. Dan di antara yang dapat menimbulkan penyakit filaria ini ada 3 spesies cacing yang ada di kelas nematoda tadi, yaitu Kerria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timuri. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa cacing ini ternyata tidak dapat menularkan antar manusia secara langsung gitu. Kayak misalnya COVID, kita ngobrol begini terus kita bisa ketularan secara langsung. Tapi kalau cacing filaria ini hanya dapat ditularkan melalui perantaraan vektor. Dan vektornya ini ternyata nyamuk. Jadi si vektor nyamuk ini nampaknya mirip, serupa gitu dengan cara penularan demam berdarah atau mungkin malaria gitu ya. Itu dimana pada saat si nyamuk yang membawa larva dari filaria ini menggigit atau menghisap darah manusia, di saat yang bersamaan larva yang ada di dalam tubuh dari nyamuk ini akan disuntikkan masuk ke tubuh manusia itu. Dan setelah larva ini masuk, larva ini akan tumbuh berkembang di dalam tubuh manusia, dan melalui proses yang kompleks, pada akhirnya larva itu akan berubah menjadi cacing dewasa. Nah, problemnya cacing dewasa dari filaria ini akan senang untuk hidup di saluran limf dan kelenjar getah bening manusia itu. Maka bisa dibayangkan saluran limf dan kelenjar getah bening yang ukurannya tidak besar, sementara di dalamnya ada cacing yang hidup di sana, maka otomatis ancaman terhadap sumbatan akan nyata. Dan pada saat terjadi sumbatan di saluran limf dan kelenjar getah bening, maka otomatis organ tubuh yang mengalirkan cairan limfnya melalui saluran itu, maka dia akan tersumbat. Dan pada saat tersumbat, maka jaringan itu akan mengalami pembengkakan. Dan apabila pembengkakan itu terjadi dalam hitungan tahun, maka dapat terjadi perubahan struktur dari jaringan itu sendiri. Nah, jaringannya ini jaringan apa? Macam-macam. Bisa kaki, bisa tangan, bisa kelenjar payudara misalnya, atau bahkan mungkin di skrotum, itu bisa juga di laki-laki. Jadi artinya di berbagai organ. Nah, pada saat
kondisi pembengkakan ini dibiarkan terjadi dalam hitungan tahun, maka yang dapat terjadi berikutnya adalah perubahan struktur dari jaringan itu, di mana jaringannya akan menebal dan kemudian berlipat-lipat. Dan disitulah akhirnya analogi seperti kaki gajah itu muncul. Maka kalau kita bisa memahami ini, sepertinya inilah benang merah antara cacing dan gajah. Gitu ya. Jadi itu ya sebabnya ya dok ya, cacing dan gajah itu tadi benang Iya, merahnya ya dok. dari situ gimana caranya cacing filaria menimbulkan kaki gajah. Gitu. Jadi selain cacing, nyamuk ini punya peran proses penting ya dok ya dalam penularan kaki gajah tersebut, betul ya dok ya? Betul. Oke. Nah dok, lalu untuk pengobatannya sendiri seperti apa nih dok untuk penyakit kaki gajah ini? Baik, jadi seperti kita tahu tadi kan penyebab filariasis ini ternyata cacing. Dan cacing itu kalau kita lihat dari kelompok mikroorganisme, dia termasuk kelompok parasit. Maka tentu cara pengobatan atau tata laksana pertama dari filariasis adalah pemberian antiparasit. Nah, antiparasit di sini yang dimaksud adalah yang tersering dan terbaik itu diethylcarbamazid, DEC. Kemudian kita punya alternatif ivermectin. Dan kemudian ada albendazole juga gitu ya. Dan doxycycline juga dapat dimanfaatkan. Jadi ada beberapa pilihan antiparasit yang dapat kita manfaatkan. Meskipun di antara pilihan-pilihan ini ada barangkali yang lebih terpilih untuk pengobatan, tapi ada juga yang terpilih untuk pencegahan. Nanti kita akan bahas mengenai ini. Terus kemudian setelah kita berupaya memberikan antiparasit, tentu kita lihat struktur yang mengalami dampak tadi. Kalau struktur itu sudah mengalami kerusakan yang sedemikian hebat, dia sudah berubah konformasi bentuk menjadi kaki gajah seperti itu, maka obat saja tidak akan bisa memperbaiki. Tentu dalam hal ini tindakan pembedahan untuk melakukan rekonstruksi dari struktur yang terdampak itu menjadi pilihan. Maka tadi ada antiparasit, kemudian surgical pembedahan untuk mengkoreksi struktur yang mengalami kerusakan tadi. Dan yang ketiga, tadi kita sudah menyinggung bahwa kalau penyakit ini dibiarkan dalam hitungan tahun, artinya dibiarkan terus-menerus, maka risiko kecacatan juga akan muncul. Maka disinilah tata laksana yang ketiga, yaitu kita melakukan MMDP, Morbidity Management and Disability Prevention. Jadi kita berusaha melakukan sesuatu yang terbaik untuk pasien kita dalam rangka kita mencegah terjadinya kecacatan jangka panjang itu. Jadi kalau boleh saya rangkum, antiparasit, surgical pembedahan, dan yang ketiga pencegahan disabilitas. Saya kira itu tata laksana. Wah, lengkap sekali ya dok ya treatment pengobatannya. Nah dok, untuk tanda atau gejala seseorang itu terinfeksi cacing filarial sehingga dia menyebabkan penyakit kaki gajah, itu seperti apa dok tanda atau gejalanya? Ya, ini pertanyaan yang baik tapi sulit dijawab. Kenapa? Karena unfortunately, sayangnya pada saat seseorang itu kemasukan cacing filaria di awal-awal penyakitnya, kebanyakan dari mereka itu tanpa gejala. Ataupun kalau dia bergejala, gejalanya sumir. Sumir itu ya kayak orang demam-demam ringan, badan nggak enak, lemes-lemes yang mungkin didiamkan beberapa hari, dia enak lagi gitu. Jadi jarang sekali kita bisa mengcapture filaria ini di awal-awal. Umumnya pasien itu akan datang menemui tenaga medis pada saat dia sudah jatuh di kondisi lanjutnya, yaitu pada saat kakinya sudah bengkak atau organ yang lain bengkak dan kemudian menebal seperti kaki gajah tadi. Jadi umumnya memang pasien-pasien filaria itu baru datang menemui tenaga medis setelah mereka jatuh kepada kondisi kronik dari penyakitnya, setelah manifest dari kaki gajah. Karena kalau di awal-awal nampaknya gejalanya itu sumir dan malah bisa jadi tanpa gejala. Oke, jadi tanda atau gejala yang paling sering ini terjadi ketika pembengkakan kronik terjadi ya dok ya? Benar ya dok ya? Betul. Oke, nah, lalu dok, bisa nggak dicegah filariasis limfatik ini atau kaki gajah ini? Iya. Gimana pencegahannya dok? Iya, jadi saya kira tadi kita sudah bersepakat, kita sudah sama-sama berdiskusi cara penyebarannya kan melalui nyamuk. Jadi otomatis upaya mencegah gigitan nyamuk itu menjadi kunci. Jadi saya kira upaya 3M plus gitu ya yang dilakukan untuk pencegahan demam berdarah gitu, atau mungkin upaya-upaya pencegahan dari gigitan malaria dan seterusnya ini dapat juga dimanfaatkan. Tapi iya, kalau ingat ada lagu gitu ya, nyamuk-nyamuk nakal gitu ya. Unfortunately meskipun kita sudah berupaya mencegah dari gigitan, tapi ya karena nyamuk itu kecil dan ada di mana-mana, ya susah juga gitu untuk memastikan nggak tergigit.
Makanya ada upaya lain yang dapat dimanfaatkan, yaitu mass drug administration. Jadi kita memberikan obat pencegahan secara massal. Dan obat pencegahan yang diberikan secara massal ini tadi saya sudah singgung, barangkali salah satunya adalah albendazole gitu ya, dikombinasi dengan obat yang lain, dan itu dapat diberikan dengan metode tertentu ya di satu waktu begitu, dengan harapan apabila populasi orang yang tinggal di daerah endemis itu bersama-sama minum obat ini, diharapkan kalau secara tidak sengaja di tubuh mereka ada nih cacing dewasa filaria atau ada mikrofilarianya atau apapun yang mereka nggak tahu, dengan mass drug administration ini diharapkan mereka si cacing-cacing ini atau mikrofilarianya dapat mati. Sehingga dengan sendirinya tentu kalau ini dapat dimusnahkan secara massal, maka otomatis harapannya tentu filaria di dunia atau di daerah tertentu itu dapat tereliminasi. Saya kira demikian yang dapat kita kerjakan. Oke, baik sahabat RSUI, jadi bisa disimpulkan juga ya bahwa menghindari gigitan nyamuk itu merupakan salah satu hal yang penting ya dok ya untuk mencegah terjadinya kaki gajah ini. Nah, baik dokter, terima kasih penjelasannya sangat lengkap sekali ya tentang filariasis limfatik ini. Nah, bagi sahabat RSUI yang mengalami atau merasakan salah satu gejala dari filariasis ini, segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Atau jika sahabat RSUI ingin berobat dengan Dr. Adityo atau berkonsultasi, bisa melalui website official kita di www.rs.ui.ac.id. Terima kasih dokter atas kesempatannya dan penjelasannya. Terima kasih Mbak Kinan atas undangannya. Oke, sahabat RSUI jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Kinan. Saya Dr. Adityo Susilo. Salam sehat RSUI.